Alkisah diceritakan di suatu kerajaan Ratu Merah yang waktu itu Ratu Merah berkata dengan seekor kata bahwa katak itu akan disantapnya. Tapi katak itu tidak mau dikarenakan dia masih punya keluarga, tapi tetap jadi seorang pengawal si Ratu Merah. Ini menceritakan bahwa saat Ratu Merah berbeda dengan Ratu Putih, yaitu adiknya si Ratu Merah. Ini menceritakan waktu Ratu Putih, yaitu adiknya, dan Ratu Merah kakaknya saat kecil, dia diceritakan bahwa waktu itu sangat berbeda sekali. Saat itu waktu Ratu Putih memakan di sebuah kamarnya dan terjatuh, dan makanan itu dibuangnya dengan sembarangan di bawah tempat tidurnya. Dan waktu itu dipergoki oleh Ratu Merah, dan dia melaporkan kepada ibunya. Apakah benar Ratu Putih yang melakukan itu? Tapi Ratu Putih tidak mengakuinya. Dia tidak mengakuinya, dan sang ibu merasa bahwa sangat kecewa dengan Ratu Merah. Akhirnya dimarahin dan lari keluar. Apa yang terjadi? Kepalanya tertabrak oleh patung yang ada di luar rumah. Dan saat itulah perkembangan dari pertumbuhan dari Ratu Merah sangat terhambat, yaitu ketinggian besar badan dan hanya kepalanya yang selalu besar. Beda dengan Ratu Putih yang dia bertumbuh berkembang dengan sangat sempurna. Dan pada saat pemilihan seorang raja, akhirnya terpilihlah Ratu Merah untuk menjadi seorang raja di kerajaan itu. Tapi pada saat pemasangan mahkota raja boleh membesar di kerajaan, itu sangat susah sekali. Dan akhirnya Bapak yang diketawakan oleh semua pemirsa, diketawakan oleh semua penonton atau hadirin yang ada, yang membuat Ratu Merah sangat marah, dan mereka sangat marah. Dan dia itu para penonton dan tamu hadirin tidak punya rasa hormat dan akan membunuh mereka semua untuk memenggal kepala oleh sang raja. Itu dimarahi dan tidak boleh, karena seorang raja harus adil dan baik dan tidak begitu kejam. Oleh karena itu raja malah memilih Ratu Putih untuk menjadi raja di kerajaan itu. Dan akhirnya Ratu Merah begitu marah sekali, dan dia membakar seluruh kerajaan yang ada dan dibantu oleh naganya. Akhirnya dia pergi dan membuat kerajaan sendiri yang dipimpin oleh dia sendiri. Dan akhirnya di sebuah altar catur mereka mengadakan sebuah peperangan ataupun adu kekuatan untuk saling mengadu kekuatan itu, dan diramalkan bahwa ada seorang wanita bernama Alis yang akan bisa mengalahkan naganya si Ratu Merah. Waktu itu Alis sedang berdua dengan kekasihnya, tapi saat dia melihat seekor kelinci yang aneh, akhirnya Alis mengikuti dan masuk ke dalam sebuah lubang di pohon, dan akhirnya dia terjatuh ke dalam. Dia masuk ke dalam sebuah dunia lain ataupun dunia magis. Adut dalam dunia.
Dia disuruh minum karena itu ada tulisan dan akhirnya tubuh ya mengecil dan terus mengecil. Akhirnya dia masuk ke dalam dunia dongeng atau dunia khayalan. Dia bertemu di penduduk situ yang begitu aneh. Ada bunga yang berwujud manusia, ada burung yang begitu besar, dan makhluk-makhluk yang aneh lainnya yang sangat beda dan sangat-sangat mengherankan. Dia bersama makhluk-makhluk itu diramalkan bahwa dia yang akan bisa membunuh naga, membunuh pasukannya Ratu Merah. Hanyalah Alice yang diramalkan. Oleh karena itu dia diserbu dan dia saat itu diserang oleh pasukan berbulu dari Ratu Merah. Akhirnya ada seekor tikus yang masuk dan naik ke atas dan menjongkal mata dari makhluk yang besar itu. Dan Panglima Perara atau pemimpin Satria Bermata Satu menemukan sebuah buku mantra, sebuah buku ramalan yang dikatakan ada seorang wanita yang bernama Alice yang akan mampu dan bisa untuk menggulingkan si Ratu Merah dengan membunuh naga apinya. Akhirnya terus diburu Alice dan dia ditemani oleh Hunter. Hunter inilah teman Alice yang menceritakan bahwa hanyalah kamu, Alice, yang bisa membunuh naga merah itu. Tapi Alice tetap tidak mengakui. Dia tetap diburu oleh Satria Bermata Satu itu. Dan akhirnya si Hunter terus berlari untuk mencari jalan keluar dan bersembunyi. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri si Alice ke dalam topinya. Dan akhirnya si Hunter tertangkap oleh pasukan Ratu Merah. Dan Alice merasa sangat tidak berguna sekali. Dia merasa harus menyelamatkan Hunter di kerajaannya Ratu Merah, karena dia naik ke kerajaannya Ratu Merah untuk mencari Hunter di sana. Pada saat itu, saat di taman Ratu Merah sedang bermain dengan para pasukannya, dan ada seekor landak yang dibuat untuk mainan buat mereka. Dan ada kelinci yang mendekati Alice, dan dia mengatakan bahwa kamu yang akan bisa untuk mengalahkan Ratu Merah. Tapi akhirnya dia memberikan makanan, dan makanan itu membuat Alice menjadi lebih besar, badannya semakin tinggi, dan akhirnya diketemukan oleh Ratu Merah. Karena badannya begitu tinggi, akhirnya Ratu Merah sangat menyukai dan dia mengajak ke istana. Dia akhirnya menemukan Hunter dan mengatakan bahwa pedang itulah yang akan mengalahkan naga api itu, berada di dalam ruang bawah tanah. Oh.
juga dipenggallah Hunter oleh penjagal di istana Ratu Merah. Tapi tidak disangka Hunter bisa manipulasi dan akhirnya dia berada di belakang Ratu Merah dan mengatakan bahwa para pejabat-pejabat dan penggawaannya ataupun orang di sekitarnya adalah para penipu. Dia menipu Ratu Merah. Mereka tidak cacat seperti yang dibayangkan. Mereka orang normal, orang biasa yang tidak mempunyai cacat ataupun kelainan. Maka saat itu membuat keonaran yang ada di kerajaan Ratu Merah. Akhirnya Ratu Merah merasa sangat murka dan marah. Dia memanggil naga api itu dan berusaha untuk membunuh orang-orang pengkhianat, orang-orang yang menjadi musuh. Tapi si Hunter dan orang-orang yang bersamanya, teman-temannya, menghadap si Ratu Putih bahwa pertarungan dan di altar catur itu harus segera dilakukan. Karena itu adalah pertarungan yang akan menentukan antara Ratu Putih dan Ratu Merah. Di saat itu mereka bertemu, Ratu Merah dan Ratu Putih. Dan Ratu Putih mengatakan sebenarnya ini tidak perlu dan kita tidak harus berperang seperti ini, wahai kakak. Dan Ratu Merah tetap mengatakan bahwa tidak harus berperang, karena itu telah menentukan nasib dan takdir kita. Akhirnya dari Ratu Putih, si Elisra yang maju dengan bawa pedang dan tameng untuk menghadapi naga api itu. Dengan sekuat tenaga, Elis akhirnya tertendang dan tergelebar, terjatuh. Tapi Hunter saat itu mau membantu. Tapi akhirnya terjadilah perang besar antara pasukan Ratu Putih dan Ratu Merah. Dan Elis berlarian terus dikejar oleh naga api milik sang Ratu Merah. Akhirnya dia bisa memenggal kepalanya si naga api itu, yang membuat para prajurit-prajurit merasa takut, merasa kewalahan, dan istana ataupun mahkota itu akhirnya diserahkan kepada Ratu Putih. Tidak tinggal diam, Ratu Merah dan Satria bermata satu itu tetap untuk mengadakan peperangan ataupun tetap mengadakan perselisihan di antara mereka. Dan saat itu ada temannya si Ratu Merah yang dia bisa meramalkan dan dia pun juga bisa membawa ke lorong waktu, sebuah waktu yang lampau, waktu dulu. Akhirnya dia membawa bola waktu itu ke zaman dulu dia masih kecil. Saat itu dia bersama ibunya dan bertiga itu dimarahi di sebuah kamar itu pada saat dia makan. Saat itulah Ratu Merah langsung masuk ke kamar itu dan mengatakan bahwa Ratu Putih lah yang mau makan itu. Tapi karena itu ada kutukan dalam bola waktu itu, akhirnya mereka semuanya menjadi patung semuanya yang ada di istana itu akhirnya menjadi patung dan batu. Melihat kakaknya menjadi patung itu merasa tidak tega, akhirnya Ratu Putih membawanya dan akhirnya dia pun sendiri pun juga menjadi patung dari seluruh penggawa dan rakyat yang ada di istana itu. Akhirnya Elis yang tinggal membawa tiara itu, membawa bola waktu itu. Akhirnya ada sercik cahaya kilat
dan dia membiarkan seluruh patung-patung, dia membiarkan seluruh masyarakat Ratu Putih dan Ratu Merah akhirnya menjadi manusia lagi. Tapi Ratu Merah tetap tidak mau untuk bersahabat ataupun tidak mau untuk berbaikan terhadap Ratu Putih. Dia mengatakan bahwa penyesalan yang ada dari Ratu Putih itulah mengatakan bahwa dia yang bersalah. Kenapa dia tidak mengakui? Dia tidak mengakui yang makan makanan itu. Oleh karena itulah baru merasa bahwa Ratu Merah hanyalah perkataan itu yang saya tunggu, yaitu pengakuan dirimu. Dan tidak terjadi, tidak akan terjadi seperti ini bila engkau mengakuinya seperti itu. Dengan film ini kita bisa belajar bahwa suatu kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan, karena suatu kesalahan itu adalah dari kita sendiri dan kita harus bertanggung jawab. Terima kasih.